Setelah hujan, semuanya berlumpur di tanah. Kiki dan Kueki menemukan begitu banyak jejak kaki binatang kecil. Coba tebak jejak milik benda apakah ini? Perhatikanlah baik-baik. Ini adalah jejak kaki kucing kecil. Ayo temukan pemilik jejak ini. Jejak kaki anak ayam. Hah? Jejak kaki panjang siapakah ini? Ayo kita cari tahu. Anak-anak, ayo ikuti jejak. Jejak kaki siapakah ini? Apakah mereka dari semut atau ular? Kita bisa menemukan jejak rahasia ini milik roda mobil. Ayo lihat, apakah jenis roda yang ini? Roda truk. Roda traktor. Roda sepeda. Roda gerobak. Ya, kita telah menemukan semua jejak roda. Apakah kamu memperhatikan itu? Roda ini mempunyai fitur yang sama. Mereka mempunyai bentuk yang sama. Anak-anak, bagaimana bentuk rodanya? Gambarlah bentuknya. Semua roda berbentuk lingkaran. Mengapa hanya ada roda bundar? Itu sama sekali tidak kreatif. Aku ingin mencoba roda segitiga, roda persegi, roda segi 6. Mereka pastinya lebih baik daripada roda bundar. Anak-anak, apakah kalian setuju dengan Kueki? Ayo kita coba. Kiki dan Kueki membawa sepeda keseimbangan untuk tuanmu. Tuanmu. Aku ingin menciptakan roda baru. Ini terlihat berbeda dari semua roda. Kueki, kamu hanya menyombongkan diri. Tolong, bantu aku dengan ini. Baiklah. Ayo pasang roda baru di sepeda keseimbangan Kueki. Ayo kita ubah menjadi roda segitiga. Bantulah merakit roda baru. 1, 2, 3. Semua selesai, Kueki. Ayo kita mencoba roda baru. Ayo! Kueki merasa sangat lelah. Roda segitiga sangat sulit dikendarai. Ayo kita mencoba bentuk yang berbeda. Kali ini kita menggunakan roda persegi. Bantulah merakit roda baru. 1, 2, 3, 4. Ayo! Roda persegi nyaris tidak bergerak. Kueki berusaha sangat keras. Ini sangat melelahkan. Melelahkan mengendarai dengan roda segitiga dan persegi. Aku tidak ingin roda yang membuatku merasa lelah. Mungkin kita bisa mencoba berbagai bentuk.
roda segi 6. Bantulah merakit roda baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan berhasil kali ini. Ayo! Roda segi 6 naik turun saat berkendara. Quekie merasa sangat tidak nyaman. Pantatku sakit. Aku tidak ingin roda yang naik dan turun. Quekie, ayo kita coba roda lingkaran, oke? Baiklah. Ayo kita ubah menjadi roda lingkaran untuk Quekie. Ayo! Lebih mudah dikendarai dengan roda lingkaran. Quekie berkendara ke garis finish begitu cepat. Ya, roda lingkaran tidak membuatku merasa lelah atau naik turun. Sekarang aku mengumumkan bahwa roda lingkaran adalah yang terbaik. Anak-anak, tahukah kamu mengapa roda berbentuk lingkaran? Kita baru saja mencoba segitiga, persegi, segi 6, dan roda lingkaran. Roda manakah yang mudah dan cepat dikendarai? Roda bundar mudah dikendarai. Roda segi 6 juga. Roda ini membuatku merasa lelah. Roda seperti apakah yang melaju dengan mulus dan tidak membuat pantatmu sakit? Sangat mulus dikendarai dengan roda bundar. Ini naik turun saat mengendarai. Pantatku merasa sakit. Saya mengerti. Roda lingkaran hemat energi dan stabil. Jadi kita menggunakan roda lingkaran. Kamu benar. Quekie akhirnya mengerti mengapa roda berbentuk lingkaran. Anak-anak, apakah kamu tahu mengapa? Pelajaran selesai. Bagikan pengetahuan yang baru saja kamu pelajari dengan orang tuamu. Selain roda kendaraan, ada banyak jenis roda dalam kehidupan. Bagaimana mereka bekerja? Ayo kita periksa. Jenis roda apakah yang dimiliki mobil derek pengangkut? Ayo gabungkan semuanya. Setir roda, roda penggerak, beban roda, roda rantai. Roda mobil derek pengangkut sangat istimewa. Ada banyak roda yang menggerakkan roda rantainya yang panjang. Mobil derek pengangkut membawa tanah. Lihatlah, dengan roda rantai yang lebar, mobil derek pengangkut cenderung tidak terjebak di lumpur. Roda rantai yang lebar memungkinkan mobil derek pengangkut bergerak lebih lancar. Roda rantai mencengkram tanah dengan erat, sehingga mobil derek pengangkut tidak tergelincir. Mobil derek pengangkut mencapai tujuannya. Ayo isi lubang besar itu dengan tanah. Nah, isi selesai. Bagaimana cara kerja roda tembikar? Ayo gabungkan semuanya. Roda tembikar. Tanah liat. Pada roda tembikar yang berputar, lebih mudah membuat bentuk dari tanah liat. Ayo kita menguleni tanah liat. Pembakaran tembikar selesai. Hah? Jarum jam tidak bergerak. Roda apakah yang ada di jam?
Gigi. 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 Ada banyak roda gigi dalam sebuah jam. Bagaimana mereka mentransfer daya? Roda gigi bertenaga memutar roda gigi lain dengan menyentuhkan gigi bersama-sama. Lalu, jarum jam mulai bergerak. Roda apakah yang ada di tirai? Ayo gabungkan semuanya. Katrol rel. Katrol rel. Katrol rel. Katrol rel. Katrol berguling di rel, sehingga tirai bisa dibuka dan ditutup. Bendera bisa naik tinggi? Ayo lihat roda apakah yang ada di tiang bendera. Ayo gabungkan semuanya. Katrol tetap. Katrol tetap. Tali untuk mengibarkan bendera dililitkan pada katrol tetap di tiang bendera. Coba tarik talinya. Ke arah manakah bendera akan dikibarkan? Bagaimana cara menurunkan bendera? Lihatlah, katrol tetap mengubah arah gerakan tali. Tarik tali ke bawah, bendera naik. Biarkan tali ke atas, dan bendera jatuh. Perhatikan baik-baik. Apakah kamu ingin melihat jenis roda yang lebih stabil? Gunakan pensil sebagai poros dan pasangkan berbagai bentuk roda. Lihatlah lintasan dari berbagai bentuk, dan kamu akan tahu mana yang paling stabil. Ayo kita merancang mobil mainan. Perancang cilik. Apa yang kita butuhkan untuk membuat mobil mainan? Ayo lihat. Bodi. As. Berbagai bentuk roda. Ayo pilih bahan untuk mobilnya. Mobil balap kotak pasta gigi. Ketuk dan pilih bahan untuk porosnya. Pensil dan sedotan. Roda mainan. Semua selesai. Ayo kita membuat mobil mainan. Pertama, potong bodi mobil balap. Letakkan di atas. Pasang bumper untuk bagian depan dan belakang. Berlubangnya. Pasang asnya. Gunakanlah pensil sebagai poros untuk bagian belakang, sehingga itu akan menggambar lintasannya. Pasang asnya. Selesai. Pasang roda lingkaran. Selesai. Potong kursi untuk pembalap kecil.
tempelkan kertas di dinding. Ujung pensilnya harus tepat di sebelah dinding. Jadi kita bisa menggambar jalurnya saat roda berputar. Tarik mobil dan kendarai. Mobil balap super. Ayo. Perhatikan baik-baik pengamatan roda lingkaran selesai dilakukan. Ubahlah ke berbagai bentuk roda. Tarik mobilnya dan teruskan. Seperti apa bentuk lintasan roda segi 6? Pengamatan roda segi 6 selesai dilakukan. Ubahlah ke berbagai bentuk roda. Tarik mobilnya dan teruskan. Lihatlah lintasan roda persegi. Pengamatan roda persegi selesai dilakukan. Ubahlah ke berbagai bentuk roda. Tarik mobilnya dan teruskan. Apakah lintasan roda segitiga itu garis lurus? Pengamatan roda segitiga selesai dilakukan. Ayo kita lihat berbagai lintasan ini. Roda lingkaran. Lurus. Roda segitiga. Melengkung. Roda persegi. Lengkung. Roda segi 6. Juga melengkung. Anak-anak, lihatlah lintasan itu. Pilihlah yang paling stabil. Betul sekali, roda lingkaran adalah yang paling stabil. Anak-anak, kumpulkan bahan-bahannya di rumah bersama orang tuamu. Ayo kita membuat mobil mainan. Pasang berbagai bentuk roda dan amati lintasan roda tersebut. Bergambar kecil, dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Quacky. Misteri pemindahan batu besar. Letakkan stiker di posisi yang sesuai. Fir'aun Mesir kuno ingin membangun sebuah piramida besar. Untuk membangun piramida ini dibutuhkan banyak sekali batu. Batu-batu ini besar dan berat. Bagaimana kita bisa memindahkan batu-batu besar ketika mereka sangat berat? Hanya para pria muda yang kuat yang bisa memindahkan batu-batu itu. Terlalu berat untuk ditarik oleh 3 orang. Semuanya, kemarilah dan bantu. Akhirnya 5 orang dapat menariknya. Begitu banyak orang berkumpul, tetapi masih banyak pekerjaan. Ini sangat sulit. Apakah ada cara yang lebih hemat energi? Lihatlah, seseorang punya sebuah ide bagus. Hah? Batang kayu bulat. Mereka meletakkan kayu bulat di bawah batu besar. Batang kayu bulat berguling dan batu-batu besar bergerak di atasnya. Metode pemindahan ini jauh lebih mudah. Wow, sungguh ide yang bagus. Orang Mesir menggunakan metode ini untuk membawa banyak sekali batu-batu besar. Setelah bertahun-tahun memindahkan batu, piramida Agung Giza akhirnya selesai. Piramida Agung Giza adalah piramida yang paling megah. Tingginya hampir 40 lantai. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di lingkaran, circle, circle. Gabungkan. Circle. Circle. Roda bundar berputar dengan cepat.
Circle, circle, lingkaran. Bacalah bersama-sama. Circle. Circle, lingkaran. Segitiga. Triangle, triangle. Gabungkan. Triangle, triangle. Roda segitiga sangat sulit untuk berputar. Triangle, triangle. Segitiga. Bacalah bersama-sama. Triangle. Triangle. Segitiga. Persegi. Square, square. Gabungkan. Square. Square. Roda persegi berputar ke atas dan ke bawah. Square, square. Persegi. Bacalah bersama-sama. Square. Square. Persegi. Aku adalah Quacky, si pelontar ketapel super. Apakah kamu ingin bermain dengan ketapel bersama-sama? Tidak. Ketapel kecilku rusak. Aku bisa mengambil seutas benang dan memperbaikinya. Aku pengutak-atik andal. Aku bisa memperbaiki semuanya. Ketapel benang sudah diperbaiki. Ayo coba lagi. Kiki, ketapelku rusak. Aku tidak bisa menembak jauh. Biarkan aku lihat. Ini karena kamu menggunakan tali yang salah. Salah tali. Jadi tali apa yang harus aku gunakan? Ayo pergi ke laboratorium ajaib dan eksplor bersama-sama. Latihlah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama-sama. Ke laboratorium. Ayo pergi. Ayo gunakan tali yang berbeda untuk membuat ketapel. Dan lihat ketapel manakah yang bisa menembak paling jauh. Ketapel karet gelang. Ketapel pita. Ketapel benang. Tarik dan lihat seberapa jauh kamu bisa menembakkan bola kertas kecil. Ketapel benang. Ketapel pita. Ketapel karet gelang. Apakah kamu memahaminya? Ketapel manakah yang menembak paling jauh? Kamu mengerti? Ketapel karet gelang bisa menembak sangat jauh. Ketapel yang terbuat dari karet gelang dapat menembak bola kertas kecil lebih jauh. Itu karena elastisitasnya. Saat kamu menerapkan kekuatan, karet gelang akan meregang. Saat kamu melepaskannya, itu akan memendek. Jadi ini adalah elastisitas. Betul sekali. Ada banyak benda yang mempunyai elastisitas selain karet gelang. Benda apa lagi yang mempunyai elastisitas? Ayo kita cari tahu. Aku ingin tahu apakah benda-benda ini mempunyai elastisitas.
pegas, balon, bola besi, spons, karet gelang, benang ikat, plastisin, blok mainan. Ayo kita lakukan percobaan. Tekan dan lihat yang manakah yang lebih elastis. Plastisin kurang elastis. Sebuah spons lebih elastis. Tekan itu. Sebuah pegas lebih elastis. Sebuah mainan blok kurang elastis. Tekan itu. Sebuah bola besi mempunyai elastisitas yang buruk. Sebuah balon karet sangat elastis. Tarik itu. Benang mempunyai elastisitas yang buruk. Karet gelang mempunyai elastisitas tinggi. Eksperimen selesai. Kueki, apa yang kamu temukan? Karet gelang, pegas, spons, balon. Benda-benda ini sangat elastis. Ada banyak benda-benda dalam kehidupan kita yang terbuat dari bahan-bahan elastis. Ayo lihat. Benda elastis apa yang kamu temukan? Sebuah tali kekang kuda sangat elastis. Gunakan ikat pinggang untuk mengencangkan celana. Hei, Memantul di kasur pegas. Kaus kaki melar dapat diregangkan dengan mudah. Kiki, dan ini. Ketapel karet bisa menembak bola kertas kecil sangat jauh. Anak-anak, masih banyak benda-benda elastis dalam kehidupan kita. Kamu bisa mencari tahu dengan mama dan papamu. Anak-anak, ayo buat perahu balon yang bisa melaju sendiri. Ayo kita lihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan lebih dulu. Sedotan yang bisa ditekuk. Papan busa. Balon. Kita juga butuh sebuah bendera kecil, klip, lakban, dan sebuah pisau kecil. Ayo kita membuatnya bersama-sama. Potong bentuk perahu. Hati-hati dengan tanganmu saat memotong. Letakkan sedotan di atas papan busa. Letakkan sedotan di atas papan busa. Tekuk sedotan ke atas. Pasangkan lakban untuk mengamankan sedotan. Masukkan balon ke dalam sedotan. Masukkan sebuah bendera kecil. Sekarang tiup balonnya. Jepit sedotan agar balon tidak bocor. Perahu sudah siap. Ayo. Buka klip untuk melepaskan udara. Lihat, perahu bergerak maju. Balon bersifat elastis dan akan menyusut saat kamu melepaskannya. Jadi udara di dalam balon akan dikeluarkan. Udara yang dikeluarkan didorong ke belakang, menciptakan reaksi balasan ke depan. Jadi perahu akan bergerak maju. Udara bocor keluar dan perahu berhenti. Ayo lanjutkan menonton. Udara bocor keluar dan perahu berhenti.
Perahu balon yang bisa melaju sendiri ini begitu mempesona. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah balon, sebuah papan busa, dan sebuah sedotan. Dan sebuah bendera kecil, klip, lakban, dan sebuah pisau kecil. Jadi kita bisa membuat perahu balon yang bisa melaju sendiri. Buat bersama mama dan papamu. Oh, cepat dan tangkap kunang-kunang ini. Bagaimana kamu mengirim burung kembali ke sarang? Tembakkan anak kucing ke dalam kotak yang sesuai. Buahnya banyak sekali. Ayo cepat petik. Bagaimana kamu bisa menangkap layang-layang? Tembakkan anak ayam ke dalam kotak yang sesuai. Bagaimana kamu bisa mencapai bintang besar? Ayo datang dan gantung lentera. Keranjang manakah yang harus dimasuki bola? Gelap sekali. Ayo kemari dan bantu pasang bola lampu. Bagaimana kamu bisa memantulkan bola ke dalam keranjang? Bisakah kamu mencapai semua target? Bergambar kecil, dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Quacky. Baju atasan yang melar. Letakkan stiker di posisi yang sesuai. Anak kucing itu sedang mencoba baju barunya. Baju atasan baru itu elastis. Baju itu menjadi lebih besar saat diregangkan dan kembali ke bentuk semula saat dilonggarkan. Anak kucing memasukkan gantungan ke baju atasan. Dengan sepasang sayap kecil, dia terbang mengelilingi ruangan. Anak kucing memasukkan bola wol besar ke baju atasan. Dia mempunyai perut bulat seperti labu besar. Anak kucing itu punya sebuah ide baru. Dia mengenakan topi runcing dan merentangkan baju atasan kecilnya. Dia memainkan peran peri dalam gaun. Peri itu mengapung dan berkibar. Ups, dia tersandung dan jatuh. Anak kucing itu berdiri dengan gusar dan menarik baju atasannya. Namun, dia menyadari kalau baju atasannya masih besar dan panjang. Aneh sekali, kenapa baju atasan tidak bisa berubah kembali?
Anak kucing itu bergegas memberitahu mamanya bahwa baju atasannya melar. Setelah mendengar ini, Mama tersenyum dan berkata, "Ini karena ada batas elastisitas baju atasan. Jika kamu terus meregangkan baju atasan lebih dari batas kain, baju atasan tidak akan berubah kembali ke bentuk semula." Anak kucing itu mengerti bahwa baju atasan meregang sendiri dan menjadi gaun. Anak kucing itu tiba-tiba teringat dengan ikat pinggang celana yang baru dibelinya yang agak ketat. Jika gunakan gantungan baju untuk meregangkannya, maka pasti akan menjadi lebih lebar. Jadi, anak kucing memasukkan gantungan baju besar ke ikat pinggang celana. Selang beberapa hari, lingkar pinggang celana menjadi lebih lebar akibat gantungan baju. Celana pun jadi pas dengan sempurna di tubuh anak kucing. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di karet gelang. Rubber band, rubber band. Rubber band, Tariklah. rubber band. Karet gelang mempunyai elastisitas dan dapat menembak bola kertas jauh. Rubber band, rubber band. Karet gelang. Rubber band. Rubber band. Karet gelang. Pita. Ribbon, ribbon. Ribbon, Tariklah. ribbon. Pita tidak elastis dan tidak bisa menembak bola kertas kecil jauh. Ribbon, ribbon. Pita. Ribbon. Ribbon. Pita. Ayo kita turun dari seluncur. Wow! Sungguh sebuah gaya rambut singa yang tampan. Singa besar datang untuk menangkap Kiki. Hah? Gaya rambut singa hilang. Sihirku telah hilang. Quacky, ini bukanlah sihir. Itu listrik statis. Listrik statis membuat rambutmu berdiri. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah arus listrik lemah yang dihasilkan ketika benda-benda bergesekan satu sama lain. Misalnya, terkadang menyisir rambut bisa membangkitkan listrik statis. Apakah menyisir rambut membangkitkan listrik statis? Aku punya ide. Ayo coba gunakan sisir plastik kecil. Tidak cukup, aku membutuhkan lebih banyak listrik statis. Hehehe, sebuah sisir kayu besar. Mengapa tidak ada listrik statis? Anehnya, tidak semua bahan bisa membangkitkan listrik statis. Jadi apa yang bisa kita gunakan untuk membuat listrik statis? Ayo kita pergi ke laboratorium bersama-sama dan mencobanya. Latihlah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama ke Laboratorium, ayo pergi. Kita telah menyiapkan barang-barang ini. Sebuah tongkat kayu, sebuah balon, sebuah sendok logam, sebuah penggaris plastik. Ayo kita coba. Gosokkan barang-barang itu ke rambut Quacky dan lihat benda apakah yang bisa membangkitkan listrik statis. Tongkat kayu tidak mudah membangkitkan listrik statis.
Sendok logam tidak mudah membangkitkan listrik statis. Balon bisa dengan mudah membangkitkan listrik statis. Penggaris plastik bisa dengan mudah membangkitkan listrik statis. Aku mengerti, tidak mudah membangkitkan listrik statis saat menggosokkan tongkat kayu dan sendok logam ke rambut. Mudah membangkitkan listrik statis saat menggosokkan penggaris plastik dan balon ke rambut. Kamu benar. Hei. Hah? Wah! Kiki, lihatlah, aku punya 2 telinga besar. Itulah kekuatan listrik statis. Selain balon, listrik statis juga bisa menarik benda-benda lain. Ayo kita lakukan percobaan bersama-sama. Yeay! Kita membutuhkan barang-barang ini. Sebuah handuk. Koin-koin. Bola busa kecil. Klip logam. Sebuah penggaris plastik. Potongan kertas kecil. Ayo kita coba bersama-sama. Gosokkan penggaris pada handuk untuk membangkitkan listrik statis. Pindahkan penggaris plastik ke dekat mereka dan lihat apa yang bisa ditarik. Potongan kertas kecil tertarik oleh listrik statis. Listrik statis tidak bisa menarik klip logam. Listrik statis tidak bisa menarik koin. Bola busa kecil tertarik oleh listrik statis. Potongan kertas dan bola busa kecil tertarik oleh listrik statis. Itu benar. Listrik statis bisa menarik benda-benda kecil yang tidak bermuatan. Itu sangat menarik. Aku baru saja tersengat listrik statis. Itu menyakitkan. Listrik statis nakal. Wah! Listrik statis benar-benar nakal. Aku suka gaya rambut singa. Tapi aku tidak suka listrik statis saat itu menyakitiku. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kiki dan Kueki sedang membuat lukisan gelembung anggur yang indah. Gelembungku berada di tempat yang salah lagi. Mengerti, aku bisa memindahkan gelembung. Gelembungnya pecah. Bagaimana cara memindahkan gelembungnya? Aku punya sebuah ide bagus. Coba lihat aku. Wow, itu luar biasa. Apakah ini sihir yang kamu pelajari, Kiki? Aku ingin mencobanya juga. Teman-teman, ayo buat lukisan gelembung yang indah bersama Kueki. Ayo kita lihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan lebih dulu. Sebuah penggaris plastik dan handuk kering. Larutan gelembung warna-warni dan sedotan. Papan tulis plastik dan larutan gelembung transparan. Ayo buat bersama Kueki. Tuangkan larutan gelembung transparan di papan tulis. Sebarkan larutan gelembung, jadi gelembung bisa bergerak lebih mudah. Lukisan gelembung manakah yang ingin kalian buat dengan Kueki? Ayo tiup beberapa gelembung. Kueki akan meniup gelembungnya. Teman-teman, kalian bisa membantu Kueki memindahkan gelembung ke tempat yang tepat. Kita perlu menggosok penggaris. Penggaris diisi dengan listrik statis. Bantu Kueki untuk menarik gelembung ke tempat yang tepat. Listrik statis bisa menarik benda kecil dan ringan.
Listrik statis akan segera hilang. Jadi kita perlu menggosok penggaris lagi untuk menghasilkan lebih banyak listrik statis. Terus gerakan gelembungnya. Terus gerakan gelembungnya. Lukisan gelembung yang indah selesai. Tuangkan larutan gelembung transparan di papan tulis. Sebarkan larutan gelembung. Lukisan gelembung manakah yang ingin kalian buat dengan kueki? Ayo tiup beberapa gelembung. Kueki akan meniup gelembungnya. Teman-teman, kalian bisa membantu Kueki memindahkan gelembung ke tempat yang tepat. Kita perlu menggosok penggaris. Penggaris diisi dengan listrik statis. Bantu Kueki untuk menarik gelembung ke tempat yang tepat. Listrik statis akan segera hilang. Jadi kita perlu menggosok penggaris lagi untuk menghasilkan lebih banyak listrik statis. Terus listrik statis bisa menarik benda kecil dan ringan. Terus gerakan gelembungnya. Lukisan gelembung yang indah selesai. Tuangkan larutan gelembung transparan di papan tulis. Sebarkan larutan gelembung, jadi gelembung bisa bergerak lebih mudah. Lukisan gelembung manakah yang ingin kalian buat dengan kueki? Ayo tiup beberapa gelembung. Kueki akan meniup gelembungnya. Teman-teman, kalian bisa membantu Kueki memindahkan gelembung ke tempat yang tepat. Kita perlu menggosok penggaris.
Penggaris diisi dengan listrik statis. Bantu Quekie untuk menarik gelembung ke tempat yang tepat. Listrik statis bisa menarik benda kecil dan ringan. Listrik statis akan segera hilang, jadi kita perlu menggosok penggaris lagi untuk menghasilkan lebih banyak listrik statis. Terus gerakan gelembungnya. Terus gerakan gelembungnya. Lukisan gelembung yang indah selesai. Tuangkan larutan gelembung transparan di papan tulis. Sebarkan larutan gelembung. Lukisan gelembung manakah yang ingin kalian buat dengan Quekie? Ayo tiup beberapa gelembung. Quekie akan meniup gelembungnya. Teman-teman, kalian bisa membantu Quekie memindahkan gelembung ke tempat yang tepat. Kita perlu menggosok penggaris. Penggaris diisi dengan listrik statis. Bantu Quekie untuk menarik gelembung ke tempat yang tepat. Listrik statis bisa menarik benda kecil dan ringan. Akan segera hilang, jadi kita perlu menggosok penggaris lagi untuk menghasilkan lebih banyak listrik statis. Terus gerakan gelembungnya. Indah selesai. Semua yang kita butuhkan adalah papan tulis plastik, larutan gelembung, sedotan, penggaris plastik, handuk kering. Kemudian kamu bisa membuat gelembung bergerak dan buat lukisan gelembung yang indah. Cobalah dengan mama dan papa. Ya, menginginkan gaya rambut afro. Pilihlah sebuah sisir yang cocok. Dia menginginkan gaya rambut afro. Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis? Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis? Wow, atlet mengangkat barbel. Listrik statis dapat menarik goresan kertas. Tarik goresan kertas dan temukan di mana mainan itu berada. Tarik goresan kertas dan...
Hore, sebuah stiker bunga merah besar. Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis? Ya, orang-orangan kertas itu berdiri. Listrik statis dapat menarik goresan kertas. Tarik goresan kertas dan temukan di mana mainan. Ya, kita menemukan kartu mobil. Dia menginginkan gaya rambut afro. Pilihlah sebuah sisir yang cocok. Listrik statis dapat menarik goresan kertas. Tarik goresan kertas dan temukan di mana mainan itu berada. Wah, sebuah jepit rambut anak kucing. Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis? Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis? Apakah yang dapat membangkitkan listrik statis? Wow, listrik statis menarik bintang-bintang kertas. Dia menginginkan gaya rambut yang halus. Pilihlah sebuah sisir yang cocok. Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis? Wow, listrik statis telah mengangkat bunga-bunga kertas. Dia menginginkan gaya rambut yang halus. Pilihlah sebuah sisir yang cocok. Listrik statis dapat menarik goresan kertas. Tarik goresan kertas dan temukan di mana mainan itu berada. Menemukan lencana robot. Buku bergambar kecil, dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Quacky. Listrik statis pergilah. Suatu hari, Quacky sedang bermain dengan mainannya di rumah. Letakkan stiker di posisi yang sesuai. Lihat, rambut Quacky mengembang seperti seekor singa kecil. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Quacky mengulurkan tangan untuk membuka pintu dan kertak. Quacky merasa tangannya tersengat listrik, mati rasa dan kesemutan. Dia pun berpikir, itu pasti listrik statis yang nakal. Tapi dengan gembira, anak kucing kecil itu datang untuk bermain bersama Quacky. Dia bahkan membawakannya hadiah, sebuah balon. Begitu Quacky mendekat, balon itu terbang ke atas kepala kecilnya. Anak kucing itu mengira itu menakjubkan, dan Quacky mengatakan itu karena listrik statis lagi. Mereka sedang asyik bermain ketika Mama membawakan beberapa kue yang enak. Quacky meneteskan air liur. Tapi Mama bilang mereka harus mencuci tangan sebelum makan. Di kamar mandi, Quacky meraih keran. Ketak! Dia terkejut lagi. Quacky berpikir kalau listrik statis selalu menimbulkan masalah. Itu sangat mengganggu. Kalau saja dia bisa menghilangkan listrik statis. Kembali ke kamar, Quacky bertanya pada Mama bagaimana caranya menghilangkan listrik statis. Mama memberitahu Quacky kalau di lingkungan yang kering mudah membangkitkan listrik statis. Kita bisa memakai krim tangan untuk membuat tangan kita lembab, sehingga akan ada lebih sedikit listrik statis. Setelah mendengar nasihat Mama, Quacky mendapatkan sebuah ide bagus. Dia membawa sebuah alat pelembab udara. Alat pelembab udara dapat membuat udara lembab. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan listrik statis yang nakal. Selesai membaca cerita buku bergambar. Bek salju. Hah?
batu besar. Ini dia. Gunakan itu untuk membuat patung es bebek. Pahat menjadi bentuk bebek. Letakkan sebuah syal dan topi di atasnya. Ayo perlihatkan pahatan es bebekku kepada Kiki. Panas sekali di kamar. Bebek, duduklah di sini sebentar. Ayo kita cari Kiki. Kiki, lihatlah patung es bebek. Patung es itu menghilang. Mengapa hanya ada genangan air? Kemanakah perginya? Quacky, jangan khawatir. Ayo kita pikirkan. Teman-teman, temperatur seperti apa yang kalian rasakan ketika sedang memahat patung es saat bersalju? Di salju. Dingin sekali. Bagaimana perasaan kalian ketika memasuki ruangan? Di dalam jauh lebih panas. Ruangan lebih panas daripada di luar. Mungkinkah patung es bebek menghilang karena suhu? Benarkah? Ayo kita pergi ke laboratorium ajaib dan amati. Latihlah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama ke laboratorium. Ayo pergi. Kita perlu menyiapkan bahan-bahan ini. Piring, termometer, pemanas ajaib, es batu. Ayo kita mulai eksperimennya. Ini adalah sebuah termometer yang bisa mengukur suhu. Saat suhu naik, cairan juga naik. Saat suhu turun, cairan juga akan turun. Ini adalah sebuah pemanas, bisa memanaskan sesuatu. Lihatlah, saat pemanas bekerja, suhunya naik. Matikan pemanas dan suhunya menurun. Tuangkan es batu ke piring. Amatilah dengan baik. Sekarang suhunya sangat rendah, jadi es tidak mencair. Nyalakan pemanas ajaib dan lihat apa yang terjadi pada es batu. Itu berubah menjadi air. Saat pemanas menyala, suhu naik. Jadi es batu meleleh menjadi air. Saya mengerti. Suhu di dalam ruangan lebih tinggi, jadi pahatan es bebekku meleleh menjadi air. Kamu benar. Saat suhu naik, es akan mencair menjadi air. Hah? Kenapa airnya menghilang juga? Kemanakah perginya air? Ayo kita lakukan sebuah percobaan untuk mengamatinya. Kita juga butuh sebuah piring kosong, air. Ayo kita coba. Pertama, tuangkan air ke piring. Nyalakanlah pemanas. Airnya semakin berkurang. Airnya menghilang. Kemanakah perginya air? Suhu naik dan air menguap lebih cepat dan berubah menjadi uap. Anak bebek berubah menjadi air dan lalu berubah menjadi uap air. Jadi tidak bisa kembali lagi. Hahaha, Quacky. Sebenarnya, uap air juga bisa diubah kembali menjadi air. Benarkah? Bagaimana uap air berubah kembali menjadi air? Ayo kita coba. Kita membutuhkan benda-benda ini. Semangkuk air, tutup transparan. Ayo kita amati.
Lihatlah, airnya mengeluarkan uap. Ini air mendidih. Sekarang, sentuh tutupnya. Oh, Tutupnya sangat dingin. Kamu benar. Selanjutnya, letakkan tutupnya di atas mangkok air panas. wah, Tetesan-tetesan air kecil. Banyak tetesan kecil muncul di tutup kaca. Bagaimana tetesan-tetesan air ini bisa sampai ke tutupnya? Tetesan-tetesan kecil ini dibentuk oleh uap air. Aku tahu, saat suhu turun, uap air akan berubah menjadi air. Air itu luar biasa, selalu berubah. Quacky, air juga bisa berubah menjadi es. wah. Aku akan membuat patung es bebek lagi dengan air. Tuangkan air ke dalam cetakan. Hehe. Tapi bagaimana bisa aku mengubah air menjadi pahatan es? Anak-anak, ayo bantu Quacky. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengubah air menjadi es? Itu benar, air akan berubah menjadi es saat dibekukan di kulkas. Masukkan ke dalam kulkas. Patung es bebekku kembali. Kuek, kuek, kuek. Bekukanlah sebuah patung es kelinci. Bekukanlah sebuah patung es kelinci. Kepala pancuran membeku. Apa yang harus kita lakukan? Barang apakah yang bisa mengeringkan singa yang basah? Coba lagi. Barang apakah yang bisa mengeringkan singa yang basah? Bantulah domba yang basah menjadi kering. Lelehkan esnya dan keluarkan kincirnya. Membuat sebuah es loli yang enak. Barang apakah yang bisa mengeringkan kelinci yang basah? Ayo buat sebuah es loli kecil. Begitu banyak buah-buahan, bagaimana kita mengeluarkannya? Bekukanlah sebuah patung es katak kecil. Bagaimanakah cara mengeringkan anak anjing yang basah? Lelehkan es batu menjadi jus warna-warni. Voila! Anak-anak, tahukah kalian kalau kalian bisa membuat sebuah kalung dari es? Ayo buatlah bersama Quacky. Perancang cilik. Apa yang kita butuhkan untuk membuat sebuah kalung es? Ayo lihat. Rantai, liontin,
Ayo kita pilih bahan-bahan kalung bersama-sama. Air dan cetakan kerang. Benang katun hijau. Semua selesai. Kita juga butuh garam, dekorasi. Ayo kita membuatnya bersama-sama. Tuangkan air ke dalam cetakan. Pilihlah beberapa dekorasi bagus untuk dimasukkan ke dalam air. Pilihlah beberapa dekorasi bagus untuk dimasukkan ke dalam air. Apa warna es yang kamu inginkan? Selanjutnya, kita akan membekukan es. Masukkan cetakan ke dalam lemari pembeku. Lemari pembeku bisa mengubah air menjadi es. Haha, air berubah menjadi es. Liontin kalung selesai. Kamu bisa melepaskan cetakan. Lalu letakkan benang katun di atas es. Tada! Rantainya selesai. Ups, kita hampir lupa langkah yang terakhir. Kita perlu mengamankan benang katun ke es. Kita perlu menggunakan garam. Tuangkanlah garam pada sambungan antara es dan benang katun dan lihat apa yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Wow, es mencair lebih cepat dengan garam. Tunggu sebentar, air yang meleleh akan menjadi terlalu dingin dan membeku kembali dan membekukan benang katun di dalam es. Bukankah itu sungguh luar biasa? Anak-anak, cobalah untuk mengangkat kalung itu. Benang katun membeku dengan kuat di dalam es. Sebuah kalung es, selesai. Semua yang kita butuhkan adalah benang katun, air, berbagai cetakan es, garam, dekorasi. Untuk membuat kalung es, buat bersama mama dan papamu. Air bisa membuat sebuah gambar. Kweki menjulurkan keluar kepala kecilnya untuk melihat lebih dekat. Dan air tersebut ternyata benar-benar dapat digunakan untuk melukis gambar berwarna putih. Mama bilang itu segelas air ajaib. Kweki tidak sabar untuk melukis dengan air ajaib. Kweki melukis sebuah kerang yang berkilauan. Noda air perlahan-lahan menghilang dan sebuah cangkang putih benar-benar muncul. Air ajaibnya benar-benar menakjubkan. Mama memberitahu Kweki kalau air ajaib itu sebenarnya adalah air laut. Ada banyak sekali garam di air laut. Setelah air menguap, garam putih di air laut tertinggal di atas kertas berwarna. Dengan cara ini, lukisan putih muncul. Kweki berpikir kalau Mama juga menambahkan garam saat memasak. Bisakah garam dari lukisan digunakan untuk memasak? Mama tertawa dan memberitahu Kweki. Garam yang digunakan untuk memasak didapatkan melalui metode penjemuran air laut. Orang-orang akan menuangkan air laut ke ladang garam. Matahari menguapkan air dan orang bisa mendapatkan banyak garam. Kweki tiba-tiba sadar. Jadi dari sanalah garam berasal. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di